Hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin memberkati setiap kita, amin. Ada sebuah tema Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini yang saya percaya akan jadi berkat buat kita, ya. Ya, temanya apa hari ini? Trust in the Lord. Ya, jadi ini sebuah tema yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan membawa keberadaan hidup kita bisa menikmati lebih banyak lagi. Percaya di dalam Tuhan. Ya, kita mulai di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa coba perhatikan di sini, mungkin ini ayat-ayat yang biasa kita baca, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang baru ketika kita bisa melihat lebih tajam lagi ya. Dikatakan di sini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar merupakan sebuah keberadaan di mana setiap kita harus miliki, Bapak Ibu Saudara. Kalau bangun rumah ada dasarnya, bangun usaha ada dasarnya, bangun rumah tangga ada dasarnya, membangun pekerjaan, pelayanan apapun itu ada dasarnya. Nah, di perjalanan kehidupan kekristenan juga kita punya dasar. Nah, ada dasar-dasar yang saudara harus miliki. Nah, ketika saudara memiliki dasar-dasar ini, ketika kita membangun apapun di atasnya, itu akan menjadi sesuatu yang kuat atau yang tidak kuat. Ya, firman Allah berkata, kalau orang yang berhikmat, orang yang bijaksana akan membangun dari dasar apa? Batu karang, supaya ketika badai datang dia tetap kokoh. Tapi kalau yang membangun di atas pasir, maka ketika badai datang itu akan roboh. Nah, dasar-dasar ini penting buat kita. Nah, dasar kehidupan kita adalah firman Allah. Amin. Kristus adalah dasar yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, ketika orang ini mempercayai ada dasar-dasar yang luar biasa ini, mereka harus melakukan sesuatu. Makanya dasar dari perjanjian lama adalah perbuatan. Tapi di perjanjian yang baru, karya Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai buat kita, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah dasar yang sangat luar biasa. Dan ini membutuhkan yang namanya kepercayaan. Sehingga dikatakan barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Perjanjian lama dasarnya konteksnya adalah perbuatan, perjanjian baru konteksnya adalah percaya. Amin. Sehingga dengan hal ini akan membangun keberadaan kehidupan apapun yang kita bangun di atasnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya ketika pacaran dulu suami istri, dasarnya apa ya ketika saudara menikah? Dasarnya apa? Ya, ada yang dasarnya karena ganteng, ada yang dasarnya karena cantik, ada yang dasarnya karena kaya, ada yang dasarnya karena apa? Baik, ada yang dasarnya karena ini. Tapi yang saya pastikan ada sebuah keberadaan yang Bapak Ibu Saudara harusnya menjadi dasar yang kuat, yaitu apa? Percaya dengan pasangan kita. Amin. Amin. Jadi kalau saudara di dalam pengenalanmu, datingmu, pacaranmu, saudara coba untuk mengenal pasangan saudara tentunya. Semakin saudara dibawa kepada pengenalan, semakin saudara percaya atau tidak. Ketika saudara mengenal dia, semakin hari semakin percaya atau tidak. Kayaknya dia tukang judi nih. Makin tidak percaya. Jangan. Ya, akhirnya kita tidak menikah karena kita tidak percaya. Tukang bohong. Ya, lama-lama dikenal ya, ternyata dia banyak bohongnya. Saya enggak percaya, makanya saya jadi enggak jadi sama dia. Pengenalanmu terus akan membuat saudara, dia anaknya baik, enggak pernah bohong, gentleman, ya, orangnya setia, ya, rajin, kerja keras, enggak pernah berdusta, gitu, ya. Akhirnya kita semakin hari mengenal dia, semakin percaya. Kepercayaan inilah yang membuat saudara memilih dia. Amin. Iya, semakin saudara nggak percaya, maka saudara nggak bakal memilih dia. Nah, percaya ini dibangun atas pengenalan, Bapak Ibu Saudara. Semakin saudara mengenal akan Allah kita yang luar biasa, melalui akan keberadaannya, kita mengenal Tuhan, mengenal karyanya, maka akan membangun kepercayaan kita semakin luar biasa. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus sesungguhnya. Firman di mana karya Kristus sudah dinyatakan. Kalau kita terus dengar firman Kristus ini tentang Kristus, tentang karyanya, kebaikannya, kemurahannya, dan apa yang dia sudah lakukan buat kita, ini akan membuat iman timbul. Semakin membuat kita semakin mempercayai dia. Dia Allah yang baik, luar biasa. Dia yang sudah mengangkat kita jadi anak-anaknya. Amin. Sehingga ini yang membuat kita semakin hari semakin mengenal dia, semakin percaya.
semakin percaya. Jadi melalui pengenalan ini membawa kita semakin dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu harus mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Ya, mari berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Oke, kita mulai Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani pasal yang ketiga. Perhatikan di situ. Ya, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara ini. Ya, ini agak panjang sampai ayat yang ke-19, tapi saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke, siap-siap diberkati lebih banyak lagi. Amin. Oke, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan di sini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti apa? Dalam kegeraman. Ya, pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat yang ke-9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku berapa tahun? 40 tahun lamanya. Ya, ayat yang ke-10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat yang ke-16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ayat yang ke-17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat yang ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Haleluya. Ini sebuah kebenaran firman Allah yang kita bisa pahami Bapak Ibu Saudara. Dan ini kisahnya, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Selama berapa tahun tuh? 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Kenapa 40 tahun Bapak Ibu Saudara? Karena mereka dikatakan tidak taat. Ketidaktaatan adalah buah atau dampak atau respon dari ketidakpercayaan. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Kenapa tidak menikah dengan orang ini? Karena tidak percaya. Ketidakpercayaan akan berdampak kepada ketidaktaatan. Ketika saudara percaya, maka saudara akan taat melakukan. Tapi ketika saudara tidak percaya, maka kita tidak akan melakukan. Nah, bangsa Israel ketika itu disuruh masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata, ayo masuk ke tanah perjanjian. Tinggal beberapa langkah lagi mereka harus masuk. Tapi karena ketidakpercayaan kepada Allah, akhirnya mereka disuruh masuk malah mundur. Ya. Disuruh pergi memasuki tanah perjanjian, justru mereka nggak mau. Ya. Akhirnya ketidaktaatan terjadi, dan justru ketidaktaatan ini yang menimbulkan masalah persoalan dalam hidup mereka. Dampak dari ketidakpercayaan adalah ketidaktaatan. Akhirnya mereka harus muter di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Dan sebagian besar mereka mati di padang gurun, tidak memasuki tanah peristirahatan, tanah perjanjian. Jadi ini sebuah pengalaman pelajaran yang sangat penting dari bangsa Israel ini, ya, tentang keberadaan keyakinan mereka, Bapak Ibu Saudara,
akibat dari ketidakpercayaan mereka akan Tuhan, ini yang berdampak kepada ketidaktaatan. Dampak dari ketidaktaatan adalah apa? Masalah, persoalan yang mereka alami terus menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang harusnya kita pahami. Ya, sebelum awal mulanya, Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia itu diciptakan dengan budaya surga yang luar biasa. Ya, di mana kita bisa melihat budaya surga itu adalah sebuah teladan untuk kita saling mengasihi dan saling apa? Ketergantungan satu dengan yang lain. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah sebuah kesatuan. Tiga pribadi, satu kesatuan yang luar biasa. Tidak ada iri-irian, tidak ada dengki-dengkian, tidak ada masalah karena mereka saling apa? Saling mengasihi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Demikian juga ketika Adam dan Hawa diciptakan, ada sebuah keberadaan ketergantungan yang luar biasa. Mereka saling mengasihi. Bapa mengasihi mereka, mereka juga mengasihi Allah. Ada sebuah keberadaan pola surga di dalam itu semuanya. Ya. Dampak dari kejatuhan Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam konteksnya menjadikan kita tidak memahami adanya pola surga ini yang sesungguhnya. Ya. Sehingga ya, ada begitu banyak masalah persoalan ketika hal itu terjadi. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara menyadari ya ada sebuah keberadaan daripada situasi keberadaan surga pada waktu itu, di mana Allah menciptakan siapa? Lucifer. Lucifer adalah makhluk yang apa? Iya, yang mengagumkan, mempesona. Dia adalah dikatakan pemimpin dari semua malaikat di surga. Dia memiliki sebuah pesona yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Tetapi dia tidak memiliki pola surga. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sebuah keberadaan di mana dia melihat Allah, ya, seakan-akan itu tidak ada ketergantungan terhadapnya. Sehingga dia berkata, kenapa dia yang jadi Allah, bukan saya. Ya, ini yang sering kali terjadi, ya, yang membuat akhirnya ada sebuah keberadaan yang membuat dia menentang keberadaan Allah. Tidak ada lagi saling mengasihi, tidak ada lagi saling ketergantungan. Yang ada adalah apa? Ya, iri. Yang ada adalah keinginan untuk menjadi seperti Allah. Inilah awal di mana mulai adanya pola kejatuhan. Nah, setelah hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, maka ya pola kejatuhan ini menguasai keberadaan dari Lucifer dan keberadaan yang ada, ya. Sehingga dengan demikian malaikat-malaikat yang ikut beserta dengan dia pun mengalami pola yang sama. Dan ketika hal itu terjadi, dia juga menawarkan kepada Adam dan Hawa sebuah pola yang sama. Adam dan Hawa yang tadinya sudah menjalin hubungan dengan Bapa, dengan Allah secara luar biasa, ya, dimasukin pola yang sama. Ya. Merasa ada sesuatu yang ditawarkan. Kenapa kamu tidak menjadi seperti Allah? Tetapi yang sesungguhnya ini yang dilakukan oleh keberadaan Lucifer bagi kebanyakan manusia. Di mana ada sebuah keberadaan yang seharusnya Bapak Ibu Saudara miliki, tapi saudara seakan-akan belum miliki. Ini yang membuat adanya defisiensi atau ya ketidakjelasan kebenaran. Bahwa Bapak Ibu Saudara diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Memiliki sesuatu yang Allah sudah miliki. Untuk saudara melakukan sesuatu sebagai tujuan Allah dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak sadar kalau saudara adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, dikasihi oleh Bapa, dicintai oleh Bapa, dan memiliki warisan, otoritas, kuasa yang Bapa sudah berikan, maka saudara akan merasa belum memiliki. Sehingga hal itulah yang membuat kita dapat dipengaruhi, ya, oleh pola kejatuhan ini dengan tipu daya. Bangsa Israel ketika dia harusnya memasuki tanah perjanjian, dia harusnya percaya bahwa Allah sudah menyertai mereka. Sepanjang perjalanan begitu banyak mujizat terjadi, begitu banyak kuasa Allah dinyatakan. Ini harusnya membawa mereka mengenal akan Allah yang luar biasa. Tapi kenyataannya ini tidak membawa mereka mengenal Allah yang luar biasa, sehingga mereka tidak percaya. Kenapa Bapak Saudara? Polanya sama.
Karena ada tipu daya yang membuat mereka merasa ada hal-hal yang seharusnya mereka bisa lakukan secara pribadi, tidak mengikuti pola Allah. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, perhatikan ini, yang ada di dalamnya orang-orangnya, ada yang percaya kepada Musa, sehingga mereka ikut keluar. Tapi ada nggak kira-kira yang hanya ikutan? Karena mereka ada di dalam perbudakan. Banyak. Makanya yang terjadi ketika mereka berbondong-bondong ikut Musa, itu pengikutnya ada yang percaya kepada Musa, percaya kepada Allahnya Musa, tapi juga ada yang ikutan. Nah, justru yang kebanyakan adalah yang ikutan. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi dengan begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal yang luar biasa, mereka sama-sama bersorak, mengucap syukur. Tapi ketika masalah persoalan datang, apa yang terjadi? Yang sebagian mengucap syukur, yang lainnya apa? Bersungut. Ya. Ini menjadi pengalaman buat kita. Ketika Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, ini percaya sungguh atau ikutan? Ya, ketahuannya ketika masalah persoalan datang. Apakah saudara tetap mengucap syukur atau bersungut? Lagi banyak uang, puji Tuhan. Lagi nggak ada uang, puji hantu. Ya kan begitu, saudara. Ya, ini membuat kita sadar bahwa selama ini kita bukan orang percaya ternyata. Kita hanya ikutan. Saudara bisa mengoreksi keberadaanmu dari setiap apa yang saudara lakukan. Nah, anak-anak Tuhan yang mempercayai Tuhan, dalam setiap kondisi apapun mereka akan mengucap syukur. Maka bahasa ini adalah bahasa orang-orang beriman, bahasa orang-orang percaya. Tapi bersungut-sungut adalah bahasa dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, justru sebagian besar bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, yang ikut Musa adalah orang yang ikutan. Ya. Sehingga ketika masalah persoalan datang, mereka bersungut-sungut. Mereka nyalahin siapa? Musa. Bahkan mereka nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan. Ada sudah banyak orang di gereja mengalami hal yang sama. Datang ke gereja bukannya sebagai orang percaya, tapi apa? Ikutan. Ya enak lah ya, kita terbebas dari perbudakan, kita bakalan ditolong, kita akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, orang yang ikut-ikutan ini Bapak Ibu Saudara, memang meriah, memang jadi tambah banyak, tapi jadi masalah. Ketika persoalan datang, mereka bukannya mendukung Musa, mereka bukannya mendukung dalam perjalanan ini, tapi mereka justru apa? Menghalangi. Justru jadi masalah. Nah, ada banyak kita seringkali mengalami perkara yang sama. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketidakpercayaan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara ketika rindu membangun keluarga, membangun pekerjaan, membangun apapun, ada orang-orang yang percaya, yang mendukung saudara. Tapi juga di balik itu ada yang tidak percaya. Tetaplah percaya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Jadi senggol keringat saudara, tetap percaya. Amin. Haleluya. Kita akan menuju tanah perjanjian yang luar biasa. Amin. Nah, ini seringkali terjadi. Ini pengalaman Musa yang dialaminya. Karena ternyata ada banyak orang-orang di dalam itu yang ikut dia, bersorak ketika sesuatu terjadi luar biasa, mujizat terjadi, laut dibelah gitu dan lain sebagainya. Ikut bersorak, ikut luar biasa. Tapi ketika mereka kekurangan air minum, ketika kekurangan makanan, ketika ada sesuatu masalah, mereka bukannya mendukung Musa, tetap percaya, tapi malah mereka apa? Ngomel, marah-marah, nyalahin Musa. Ini yang sering kali terjadi. Ini efek dari ketidakpercayaan sesungguhnya. Bahkan ketika Musa naik ke gunung untuk berbicara dengan Allah, mereka malah apa? Membangun apa? Lembu sapi untuk disembah di sana. Bahkan orang-orang kepercayaan Musa seperti Harun, itu malah ikut-ikutan gitu. Membangun apa? Mesbah untuk lembu sapi emas ini gitu loh. Ini yang sering kali terjadi. Jadi ketika Musa turun, mereka melihat, ya ampun, bukannya mereka mendukung Tuhan, Musa percaya kepada Allah, mereka justru tidak percaya. Ini yang sering kali terjadi. Jadi ketidaktaatan mereka
tidak memasuki tanah perjanjian, itu sesungguhnya karena mereka memiliki ketidakpercayaan kepada Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka harus muter-muter di dalam perjalanan hidup mereka, penuh masalah, punya persoalan, akhirnya mati di padang gurun, dan mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang sesungguhnya. Beda dengan Yosua, dengan Kaleb. Sekalipun mereka masih muda, tapi mereka tetap mendukung Musa. Mereka mendukung, mereka percaya bahwa inilah ya Allah ya yang Musa sembah adalah Allah yang benar. Walaupun situasi kondisi apapun yang menimpa mereka tetap percaya. Sekalipun tantangannya orang-orang enak yang begitu besar, mereka tetap percaya bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Ini yang terjadi. Kepercayaan mereka lah yang membuat mereka terus taat dan akhirnya mereka memasuki yang namanya tanah perjanjian. Amin. Jadi hari-hari ini yang sering kali terjadi. Ketika kita tidak memiliki kepercayaan di dalam Tuhan, yang terjadi adalah kita seringkali tidak taat di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Kadang-kadang ketika diberkati, oh haleluya, puji Tuhan, nyanyinya juga semangat, tapi ketika masalah persoalan datang, ya, kita akhirnya penuh dengan sumut, marahin istri, marahin suami, marahin anak-anak, marahin pembantu, akhirnya marahin Tuhan, nyalahin gereja, pendetanya juga, ya kan gitu. Ya, kurang gemuk kali ini pendetanya, ya kan gitu ya, kurus banget kali gitu ya, kurang urapan kali ini ya, jadi banyak masalah, banyak persoalan, semua disalahin akibat dari ketidakpercayaan. Nah seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara. Saudara datang ke gereja hanya sekedar apa? Aktivitas yang tidak menghasilkan produktivitas, ya. Banyak kegiatan, ada pendalaman akidah ikut, ada doa malam ikut, ada doa pagi ikut, ada doa puasa ikut, tapi hanya sekedar aktivitas, ya. Tidak ada kepercayaan dalam diri saudara yang sesungguhnya, bahwa saudara harusnya memiliki keyakinan kepercayaan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Akhirnya kita tanpa disadari mempercayai aktivitas itu kita lakukan untuk memuaskan keberadaan dari apa? Ketidakpuasan kita. Nah, buat sebagian banyak orang harusnya ketika mereka mengenal akan Allah, mereka mempercayai Allah, maka kepuasan itu datang dalam hidup mereka. Amin. Jadi kepuasan akibat dari kepercayaan mereka inilah yang seharusnya mereka miliki. Tapi ketika mereka tidak memiliki hal itu, yang ada adalah kekosongan yang harus diisi dengan semua aktivitas dan kegiatan yang seakan-akan itu memuaskan mereka. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita sadari, karena tanpa disadari ada banyak kita akhirnya tidak mempercayai Allah, tidak mengandalkan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Kita akhirnya tanpa disadari mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Nah hari ini yakinkan dalam dirimu, kita harus percaya kepada Allah. Amin. Jadi sekali lagi saya gilkan saudara, kita harus percaya kepada Allah. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa, ya. Nah budaya surga ini adalah teladan kita untuk kita bisa mempercayai satu dengan yang lain, karena Allah pun melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada ketidakpercayaan terjadi, maka tipu daya bisa masuk. Suami istri harus saling percaya. Amin. Apalagi di zaman AI ini. Amin. Iya. Bisa-bisa foto suamimu muncul dengan suaranya yang mirip, tapi sedang melakukan hal yang tidak sesuai. Yang akhirnya istri-istri bisa bilang, kok bisa sih? Gitu ya. Kok bisa kayak gitu sih? Gitu ya. Kok selingkuh sih? Kok ini sih? Itu cuman AI. Ya, ini yang membuat kita akhirnya gitu. Tapi kalau kita udah saling percaya, mau kayak apapun kita tetap percaya. Ada cerita-cerita, oh suamimu ngeboncengin itu cewek, siapa nggak tahu ya. Istrimu pergi sama sini, kita tetap percaya. Suamiku adalah orang yang bisa dipercaya, istriku adalah orang yang bisa dipercaya. Amin. Iya, karena tipu daya bisa menghancurkan, situasi kondisi bisa menghancurkan. Ya, jadi dampak dari pola kejatuhan dalam dosa menjadikan kita tidak dapat memahami kebenaran yang sesungguhnya, yang harusnya kita percayai. Bahwa kita harus mempercayai siapa? Allah yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Nah kondisi ini akhirnya membuat ketidakjelasan kita di dalam kebenaran. Ketidakjelasan akan kebenaran tentang
Tuhan kita membuat kita akhirnya memiliki ketidakjelasan akan kasih. Banyak orang yang merasa tidak dikasih oleh Allah karena mereka tidak jelas di dalam konteks kebenaran. Ketika mereka memandang Allah itu Allah yang baik, maka mereka merasa dikasih. Amin. Tapi kalau mereka memandang Allah itu adalah Allah yang enggak baik, Bapak Ibu Saudara, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, ya, yang kadang-kadang mau memberi, kadang-kadang ngambil, ya, kadang-kadang mengampuni, kadang-kadang mencobai, itu akan membuat saudara tidak memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Jadi ketidakjelasan akan kebenaran tentang Bapa akan membuat saudara juga tidak jelas tentang kasih Bapa dalam hidup saudara. Ketidakjelasan akan kasih Bapa dalam hidup saudara akan membuat saudara juga memiliki ketidakjelasan akan berkat-berkat yang Bapa sudah sediakan buat saudara. Bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Amin. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin. Kita adalah ahli warisnya. Amin. Dan kita sudah memiliki segala sesuatu yang Bapa sudah sediakan. Makanya dikatakan bahwa Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi ketika kita sadar kita adalah anak yang dikasihi, maka kita juga harusnya sadar bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu yang Allah sudah sediakan untuk kita melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, kalau saudara tidak jelas dalam konteks kebenaran ini, maka tipu daya akan datang menyerang saudara. Seakan-akan saudara tidak dikasihi oleh Allah. Seakan-akan Allah belum menyediakan. Makanya saudara harus melakukan sesuatu untuk memiliki sesuatu supaya bisa melakukan sesuatu. Saudara berbuat sesuatu untuk memiliki sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Padahal polanya adalah saudara sudah menjadi sesuatu yang sudah memiliki sesuatu untuk melakukan sesuatu. Amin. Ini pola surga. Tapi pola kejatuhan, saudara harus berbuat sesuatu dulu. Makanya gereja kadang-kadang ketika tipu daya ini masuk, seakan-akan Tuhan belum sayang sama saudara, belum mengasihi saudara, maka polanya saudara harus berbuat sesuatu supaya seakan-akan Tuhan mengasihi saudara. Ayo kita lakukan sesuatu mencari perkenanan Tuhan. Ayo lakukan sesuatu supaya kita disayang sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah sayang sama saudara. Amin. Padahal saudara sudah berkenan karena karya Kristus. Enggak ada lagi sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan itu, karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Amin. Iya. Makanya pola itu akan terus tergulir, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi dasar. Dimana ketika saudara memiliki dasar yang luar biasa ini, saudara bisa melihat, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Apa yang sudah disediakan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ada hal-hal yang coba menghalangi kita pun itu tidak akan bisa menghalangi kita, karena saudara meyakini benar bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Amin. Dan Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Jadi defisiensi atau ketidakjelasan akan kebenaran ini membuat saudara juga menjadi tidak jelas akan kasih Allah dalam hidup kita. Dan ini akan membuat saudara juga tidak jelas akan berkat-berkatnya yang sudah disediakan dalam hidup saudara. Jadi identitasmu sekarang jadi bingung. Padahal identitas saudara adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Amin. Karena karya Kristus sudah selesai di atas kayu salib buat menebus saudara. Sehingga saudara sekarang orang-orang yang percaya kepada Bapa di surga, kepada Kristus, apa yang terjadi? Saudara adalah anak-anak yang sangat dikasihi. Dampaknya adalah saudara sekarang yakin bahwa apapun yang terjadi, Bapa mengasihi aku. Amin. Iya. Dan ini yang membuat saudara akhirnya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Bapa sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi ketika kau sedang bekerja, membangun rumah tangga, membangun usaha, apapun itu, kita yakin dan percaya. Jelas berkatnya juga tersedia. Amin. Enggak lagi ada keraguan. Enggak ada lagi yang membuat kita juga enggak taat. Karena ketika saudara ada keraguan, ketidakpercayaan, mau usaha aja
Ini maju mundur, enggak yakin. Ya, itu seperti orang lagi mau melakukan sesuatu tapi lihat cuaca, oh awan nih, nggak jadi deh, kayaknya mau hujan. Oh kayak gini cuacanya, nggak jadi deh, akhirnya nggak jadi semua sudah. Ya. Selalu melihat keadaan dan situasi. Oh ekonomi lagi kurang bagus, nggak usah deh, usaha deh. Oh situasinya lagi seperti ini, dolar lagi naik, emas lagi turun, oh lagi begini, nggak bakalan jadi. Tapi ketika saudara mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, amin. Bahwa Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan, bahwa Allah adalah Allah yang memberkati, apapun cuacanya, gimana pun situasinya, saudara tetap yakin dan percaya, amin. Saudara tetap maju, dan kita bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, amin. Ini hal-hal yang harusnya kita miliki, saudara. Tidak ada lagi ketidakjelasan tentang kebenaran kita di hadapan Bapa. Ya. Nah kepercayaan di dalam Tuhan inilah yang akhirnya membuat kita mentaati segala sesuatu yang harusnya kita lakukan. Membangun rumah tanggamu dengan sebuah tujuan yang luar biasa, bahwa kemuliaan Allah harus dinyatakan di sini. Amin. Amin. Iya. Ya, jangan sampai tetangga bisa mendengar. Kalau saudara lagi ribut, ya gitu piring terbang pada terpental gitu saudara, ya suaranya kedengaran dari ujung gang ke ujung gang, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini jadi masalah persoalan. Karena apa? Karena ternyata terjadi sesuatu, ya, di mana kita tidak memiliki kejelasan tentang tujuan kita di dalam membangun rumah tangga. Ketidakjelasan di dalam membangun usaha. Ya. Usaha itu harus dibangun, harus diyakini, harus dilakukan. Amin. Karena ini Tuhan sudah sediakan. Iya. Jadi kalau harusnya bangun pagi buka toko gitu ya, sekarang bangunnya siang. Orang udah lewat, toko kemana tutup beli gitu ya kan gitu. Iya. Kenapa? Karena kita nggak jelas di dalam konteks kebenaran. Kita udah dikasih tanggung jawab. Ayo kita juga harus lakukan tanggung jawab ini. Karena apa? Kepercayaan bangsa Israel, ayo masuk ke tanah perjanjian, ayo masuk ke tanah. Karena ketidakpercayaan, enggak lah. Cuacanya juga begini, numeli lah. Akhirnya tokonya enggak buka, ya kan begitu ya. Gara-gara cuaca. Akhirnya kita enggak berhasil. Karena apa? Ketidakpercayaan. Ini mempengaruhi banyak konteks kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Dan si iblis, si pencuri identitas ini coba untuk menipu kita dengan segala caranya. Dia nipu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia adalah ahli waris kerajaan surga. Dia diciptakan, dia menguasai Firdaus, ya, untuk mengelolanya dengan luar biasa. Tapi ketika si penipu ini datang menipu dia, ya, dia ngomong sama dia, ya, kamu kalau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal dia sudah segambar dan serupa dengan Allah. Dia sudah memiliki sesuatu yang dikatakan ini. Tapi ketika ada orang berkata, kamu belum memiliki itu, kamu harus makan buah ini, kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu sama seperti Allah. Ini yang membuat tipu daya, yang membuat Adam dan Hawa akhirnya makan buah ini. Inilah pola kejatuhan. Jadi Lucifer jatuh, polanya dibawa masuk ke dalam Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa mengalami pola kejatuhan, sampai sekarang pola kejatuhan juga dikuasai atau menguasai banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Pola ini terus bergulir. Ya, seakan-akan kita ini harus melakukan sesuatu, harus berbuat sesuatu supaya disayang sama Bapak. Padahal Bapak udah sayang. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sayang sama anak-anakmu. Amin. Kalau anak-anakmu baik, puji Tuhan. Kalau anak-anakmu bandel, puji Tuhan. Amin. Kalau anak-anakmu pandai, pinter, puji Tuhan. Kalau anak-anakmu bodoh, kira-kira, ya puji Tuhan. Justru anak-anak yang paling lemah, di antara mungkin 4-5 anak saudara ini paling lemah, justru dia yang akan kita paling bantu. Matematika apa? Jeblok, Pak. Kok kamu pinter, cici kamu pinter, kok kamu enggak? Jadi akhirnya yang nggak mampu ini justru dikasih,
Ya udah panggil guru les buat kamu. Malah dibantu. Kokonya nggak dipanggilin guru les, cicinya nggak dipanggilin guru les, adiknya yang lemah dipanggilin. Itu Bapa di dunia. Amin. Iya, apalagi Bapa di surga. Melihat sesuatu yang lebih lemah, dia akan memperhatikan itu. Dia akan memberikan sesuatu yang lebih. Amin. Iya, supaya yang lemah ini juga lama-lama akan menjadi kuat, sama seperti yang kuat. Amin. Iya, dia Bapa yang baik. Nah, kalau kita tidak memahami dia Bapa yang baik, kita menganggap dia Bapa yang enggak baik, maka yang terjadi tipu daya mulai masuk. Akhirnya kita melihat Bapa kita adalah Bapa yang tidak baik. Akhirnya sama seperti bangsa Israel, karena tidak melihat dia Allah yang baik, mereka tidak taat di dalam menjalani kehidupan. Akhirnya mereka seperti orang-orang yang punya pola seperti anak yatim piatu yang tidak punya bapa. Kukurilingan, nyari situasi kondisi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan polanya, tidak memiliki ketergantungan terhadap orang tuanya, suka-suka dia, akhirnya banyak masalah persoalan terjadi. Tapi buat kita sebagai anak-anaknya, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan luar biasa. Jadi kasih tepuk tangan untuk Bapak kita yang luar biasa, amin. Oke, jadi ini situasi kondisinya, dan Allah ingin supaya ini kita pahami, supaya kedepannya ada begitu banyak hal yang luar biasa akan kita miliki. Pencuri identitas ini, si ular ini mencuri identitas kita. Iya, dia mengatakan kepada kita bahwa Bapa itu kalau mau kamu disayang sama dia, kamu harus berbuat sesuatu. Jadi akhirnya tanpa disadari kita melakukan begitu banyak aktivitas dengan tujuan supaya Bapak senang. Padahal Bapak udah senang sama kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita melakukan aktivitas banyak ya. Ayo ibadah rajin supaya diberkati gitu. Ibadah supaya diberkati. Padahal ibadah karena kita sadar kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Iya, kita meresponi dia bukan supaya diberkati, tapi karena kita sadar dia sudah memberikan segalanya. Bahkan anaknya yang tunggal dia berikan buat kita. Amin. Jadi polanya bukan lagi supaya mengharapkan Tuhan baik sama kita, tapi karena kita sadar Allah sudah berbuat baik. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Makanya kebohongan kuno ini, kebohongan yang dulu pernah dilakukan oleh si iblis ini kepada Adam dan Hawa, itu akan terus mengalir, mencari mangsanya. Ya. Makanya dikatakan iblis itu mengaum seperti apa? Seperti singa, ya, berkeliling mencari mangsanya, Bapak Saudara. Siapa yang akan keterkam sama dia? Yang mengalami ketakutan. Jadi domba-domba itu ketika berkeliling berkelompok, singa nggak berani tuh. Tapi dia akan coba mengaum, ya, supaya dia pikir singa ini lagi marah, ngaum. Kalau dia ada yang lari satu, maka singa itu akan menerkam. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu keberadaannya. Tapi kalau domba-domba ini nggak takut, maka mereka nggak ada yang lari. Tetap aja ngumpul di situ, maka singa tidak bisa menerkam. Hari-hari ini kebohongan sudah disebarkan untuk barang siapa Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu kebenaran, maka yang terjadi adalah mereka kena tipu daya. Ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang seakan-akan itu akan menyenangkan hati Bapak. Padahal Bapak sudah disenangkan dengan segala sesuatu. Amin. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita dibawa di dalam situasi kondisi seperti itu karena kita tidak sadar bahwa kita harusnya mempercayai siapa? Bapak. Amin. Hawa sebenarnya mengasihi Bapa, mengasihi Allah. Dan ketika ada tawaran itu, sebenarnya juga dia berpikir kalau dia menjadi seperti Allah, bisa melakukan banyak hal, itu juga bisa membantu Allah. Amin. Itu juga bukan sesuatu yang membuat dia akan melawan Allah. Enggak, saudara. Kadang-kadang tipu daya tidak membuat kita ingin menjatuhkan siapapun. Seakan-akan dia melakukan ingin membantu. Tapi pada kenyataannya ini yang membuat dia
terjebak di dalam tipu daya, sehingga ini menjadi masalah. Ya, yang membuat dia yang harusnya taat untuk tidak makan buah ini, akhirnya dia tidak taat. Itulah yang membuat dia akhirnya mengalami kejatuhan. Hawa melangkah keluar dari kesepakatannya dengan Allah. Ya, ia melanggar kesatuannya dengan Allah. Mereka tidak lagi satu. Ya. Ironisnya, musuh menggodanya dengan sesuatu yang telah ia miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yakinkan dalam dirimu, engkau adalah orang-orang yang sudah percaya. Amin. Engkau dikasih oleh Bapa. Amin. Engkau punya hubungan dengan Bapa. Amin. Ya, tidak ada sesuatu pun yang seharusnya membuat keterpisahanmu dengan Bapa. Enggak ada sesuatu hal yang membuat engkau melakukan segala sesuatu supaya Bapa senang sama engkau, supaya Bapa memberkati engkau. Enggak ada, saudara. Karena sesungguhnya berkat itu sudah ada dalam hidup saudara. Amin. Sehingga kita akhirnya yakin, lalu kita melakukan sesuatu untuk supaya berkat itu mengalir. Jadi si ular ini memberikan gagasan kepada kita bahwa Allah seakan-akan sedang menahan sesuatu. Ketika saudara punya masalah, punya persoalan, seakan-akan Bapak tidak ikut terlibat. Bahkan ada bahasa-bahasanya, Allah itu adalah Allah yang selalu mengizinkan masalah persoalan datang supaya kita bisa belajar rendah hati. Jadi saudara, kalau yang kena masalah, usahanya bangkrut, ya misalnya kekayaannya habis dan lain sebagainya, itu ada bahasa-bahasa yang mengatakan Allah sedang izinkan sesuatu yang membuat saudara harus belajar rendah hati nantinya. Jadi yang lagi bangkrut ini lagi belajar rendah hati, ya kan begitu ya. Itu karena apa? Tipu daya. Kenapa mereka bisa terjadi kayak gitu? Karena memang dunia sudah jatuh di dalam polanya. Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Jadi ada orang-orang yang akan mengalami hal itu. Dan itu Bapak bukannya izinkan atau tidak izinkan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti ketika engkau mengalami itu dan kau datang kepada Bapak, maka Bapak akan lakukan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Jadi jangan menyalahkan Bapak bahwa Bapak melakukan itu buat kita, supaya kita belajar sesuatu. Ini akhirnya seperti orang tua yang lagi ngajar anaknya mengalami masalah persoalan supaya dia belajar sesuatu. Kadang-kadang ada orang tua yang mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir nih untuk belajar supaya dia nggak pegang setrikaan listrik, dia pegang tangannya lalu tempelin ke setrikaan listrik. Nah itu ya, hati-hati ya, jangan pegang ya setrikaan listrik, bisa ini panas gitu. Dia yang udah kebakar, ya kan begitu ya. Seakan-akan seperti itu, ya enggak lah. Amin. Iya. Jadi jangan berpikir Bapak itu akan melakukan itu. Wah, kecelakaan Bapak izinkan terjadi supaya dia belajar rendah hati. Lah kalau dia mati belajar apanya saudara? Dia cilaka gara-gara mabok sendiri, ya kan gitu, ngebut sendiri, gitu ya. Bapak yang disalahin. Ya. Jadi kadang-kadang pemahaman kita ini begitu kelirunya. Ini semuanya terjadi karena apa? Tipu daya. Akhirnya kita tidak mempercayai dia Bapak yang baik. Jadi gagasan-gagasan ini diberikan sama kita oleh si ular untuk supaya kita tidak mempercayai Bapa yang baik. Jadi hari ini ketika kau punya masalah, punya persoalan apapun itu, tetap percaya. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang baik. Amin. Dia yang akan menolong saudara. Dia akan melakukan sesuatu. Dia akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang baik. Dia akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang murah hati. Dia akan membuka jalan untuk pekerjaan saudara. Dia akan menolong saudara mengarahkan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Amin. Itu Bapak kita yang baik. Tapi kalau kita nggak punya ini, Bapak Ibu Saudara, ini akan membuat kita Enggak yakin, enggak percaya. Kita harus melakukan sesuatu nih supaya Bapak membuka jalan, supaya Bapak memberkati, supaya Bapak senang. Orang-orang ini dibawa dengan pola akhirnya tipu daya. Akhirnya mereka lakukan itu. Iya, dan akhirnya mereka terjebak dengan keberadaan di mana mereka melakukan segala sesuatu sepertinya untuk Tuhan, tapi sesungguhnya efek dari ketidakpercayaan. Ya, sekarang doa harus 1 jam, tambahin 3 jam supaya Bapak sayang sama kamu. Ini efek ketidakpercayaan. Karena seharusnya, saudara, ketika saudara berdoa pun efek dari karena kita percaya hubungan. Ini bukan masalah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini masalah keyakin 5 menit pun kalau saudara hubungannya baik dengan Bapak, semuanya
semuanya baik. Amin. Bukan lamanya. Nah kalau lamanya juga saudara punya hubungan gak baik, maka saudara juga akan menjadi sia-sia. Katanya kalau tidur, ya perlu berapa jam? 7 jam. Kalau saudaranya penuh dengan apa? Ketenangan. Sebenarnya tidur 1 jam aja. Kalau punya, ya tidur yang baik itu akan cukup membuat kita segar kembali. Amin. Mau 7 jam kalau saudara tidurnya nggak nyenyak, itu juga akan bikin saudara apa? Nggak segar. Malah ngeretek badannya para regel gitu ya kan gitu. Padahal tidur udah sampai 7 jam gitu ya. Pikirannya ribet ya kan, banyak pikiran. Padahal tidur itu kalau yang bagus gitu ya, cukup 1 jam aja saudara udah segar balik. Jadi kalau malam itu saudara bisa tidur yang nyenyak 3 jam 4 jam, udah saudara bangun lagi segar lagi. Amin. Iya. Jadi ini kadang-kadang terjadi buat kita. Kadang-kadang perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam berdoa supaya Bapak senang. Enggak gituan lagi. Amin. Tapi kalau sudah punya hubungan yang baik, mau 5 jam juga enggak apa-apa. Amin. Iya. Saudara menikmati kehadiran Bapak dalam hidup saudara. Jadi ini semuanya dimulai dari kepercayaan, bukan dari ketidakpercayaan. Ngapain kalau doa hasil dari ketidakpercayaan? Oh kayaknya Bapak belum senang nih kalau saya belum 3 jam nih gitu. Bapaknya siapa emang? Ya kan begitu saudara. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik saudara. Dia mengasihi kita. Nah ketika kita menangkap kasih yang luar biasa, maka saudara juga akan senang bersama dengan Bapak. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ayo dekat-dekat sama Allah. Amin. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tadinya gelisah, yang tadinya nggak tenang, justru bukan mau deketin Allah, malah jalan-jalan katanya biar tenang lah. Justru hanya dekat Allah saja aku tenang. Udah tenang baru jalan. Amin. Iya. Ya. Akhirnya ada orang nggak ibadah tiap minggu, jalan-jalan terus. Kenapa? Belum tenang. Ya, yang ada adalah akhirnya ya masalah persoalan pas pulang puyeng lagi, ya kan begitu saudara. Nyari tenang malah puyeng. Padahal ilmunya Alkitab udah kasih tahu, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Tapi banyak orang yang nggak mau mendekat kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, untuk mencari ketenangan. Ya. Nah ini yang terjadi. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih seperti Allah? Kalau mereka sudah dijadikan segambar dan serupa Allah, nggak ada lagi saudara. Tapi tipu daya akan membuat saudara kesana. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, kita harus mengenali ada begitu banyak hal yang harusnya kita kenali. Ada banyak hal yang harusnya kita nikmati hari-hari. Kenapa ada banyak orang hari-hari suka gampang sedih, gampang stres, gampang depresi, saudara? Karena mereka ingin mengontrol segala sesuatu hal yang mereka nggak bisa kontrol. Akhirnya mereka stres sendiri. Harusnya mereka berserah kepada siapa? Kepada Allah. Amin. Karena di dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita kontrol, hanya Allah yang sanggup melakukannya buat saudara. Amin. Iya. Kalau saudara khawatir dengan suamimu, serahkan suamimu kepada Allah. Kalau saudara khawatir dengan istrimu, serahkan istrimu kepada Allah. Kalau saudara khawatir anak-anakmu, usaha pekerjaan, ayo kita serahin Tuhan. Aku nggak bisa kontrol mereka, tapi Tuhan bisa. Amin. Maka hati kita jadi tenang, saudara. Ya. Kita bisa terus mempercayai Allah kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah kadang-kadang saudara, strategi Lucifer ini, strategi iblis ini selalu mengajarkan kepada kita. Ya. Lucifer itu berpikir, kenapa gua nggak jadi Allah? Jadi akhirnya kepengen menjadi seperti Allah. Padahal Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai macam tujuan. Amin. Ya, seperti anggota tubuh kita. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Saya percaya kaki nggak protes. Gue kepengen jadi tangan, capek jadi kaki. Kepengen jadi tangan katanya gitu. Ada yang jadi mata, ada yang jadi lidah merasakan sesuatu, ya, dan lain sebagainya. Allah punya tujuan.
tujuan. Ketika saudara dijadikan, Allah punya tujuan. Saudara diberkati dengan harta yang banyak, Allah punya tujuan. Saudara jadi orang yang pandai, Allah punya tujuan. Saudara usahanya itu, Allah punya tujuan. Supaya di dalamnya kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Jadi nggak bisa Sultan ngomong, pengen jadi Koheri ya, katanya begitu. Ya nggak bisa, saudara. Sultan punya tujuan, Koheri punya tujuan. Amin. Iya. Siapa yang kayak Adit katanya gitu. Iya. Nggak bisa. Masing-masing kita udah punya tujuan. Amin. Jadi kita nggak iri-iri harusnya. Karena kita tahu, memang dia dijadikan begitu. Dia diberi tanggung jawab yang besar. Dia diberi harta yang banyak karena tanggung jawabnya besar. Saya diberikan yang sekian karena tanggung jawab saya juga sekian. Amin. Saya nggak perlu ngiri dengan yang lain. Gereja ini jemaatnya 100.000. Saya nggak perlu ngiri, saudara. Ya, saya cuma 100 orang juga cukup. Amin. Iya. Bisa bayangin 100 orang aja pusing, kan gitu. Kuma 1.000 gitu kan. Ya kan gitu. Jadi ini kondisi yang harusnya kita yakini. Kita sudah ditentukan dengan tujuan A. Amin. Tapi kalau orang merasa belum dipuaskan dalam dirinya, saudara, dengan apa yang Allah sudah berikan, maka dia akan mencari kepuasan di luar dengan segala aktivitasnya. Gereja ini mah kecil, aku pengen nyari di gereja besar supaya saya dipuaskan. Iya pendeta kurus, nyari yang gemukan gitu. Mungkin dengan tangannya pengurapan, gitu kan, jadi lebih diberkati gitu kan. Karena ketidakpuasan, saudara. Bahkan hamba Tuhan pun mengalami hal yang sama. Ketika dia belum dipuaskan dengan kehadiran Allah, dia coba mencari sesuatu. Jemaat saya baru 100, besok 1.000 udah 1.000, pengen 15.000, pengen 20.000. Tetap aja nggak akan pernah terpuaskan. Amin. Karena hanya Allah yang sanggup memuaskan kita. Amin. Iya. Jadi ini keberadaan yang seringkali terjadi. Akhirnya banyak aktivitas yang kita lakukan untuk memuaskan hasrat kita semata. Tanpa kita sadari, kita harus percaya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya luar biasa. Saudara sudah memiliki segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Nggak perlu lagi cari-cari kemana lagi, saudara hanya tinggal melakukan sesuatu yang saudara percaya. Sehingga dengan demikian ada dampak yang luar biasa. Amin. Karena ketika saudara tidak meyakini hal ini kita akan seperti Lucifer. Kenapa saya tidak menjadi seperti Allah? Akhirnya ditawarin ke Adam dan Hawa, kalau kamu mau menjadi seperti Allah. Padahal mereka udah segambar dan serupa. Amin. Demikian juga dengan saudara. Allah mengasihi saudara. Allah sudah menyediakan segala yang saudara perlukan. Amin. Kita hanya tinggal mempercayai. Ayo kita lakukan sesuatu, maka itu semuanya akan berdampak luar biasa. Amin. Karena kalau enggak, kita akan berpikir, andai saja saya punya uang banyak, saya akan lakukan ini. Andai saja saya begini, saya akan lakukan itu. Kita nggak akan pernah ada rasa kepuasan. Iya, andai saja saya memiliki pemerintahan yang baik, maka mungkin situasinya akan menjadi lebih baik. Sama aja, saudara. Kita tidak akan pernah menjadi berkat. Tapi sesungguhnya saudara sudah memiliki sesuatu. Amin. Ada banyak orang yang mungkin sekolahnya nggak lulus gitu. Andai saja saya punya pendidikan tinggi, S1, S2, S3, S-teler, ya begitu ya. Saya akan jadi orang yang luar biasa. Perhatiin, 9 naga aja banyak yang gak lulus sekolahnya. Facebook aja ya kan gitu, stop sekolahnya. Tapi bukan berarti saudara yang pendidikan yang tinggi itu salah. Amin. Tapi itu bukan masalah. Kenapa? Karena ketika kau percaya kepada Allah, Allah akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi ini kondisinya. Yusuf ketika dibuang jadi budak, nggak punya koneksi, nggak punya duit, nggak punya kenalan, gitu. Tapi dia berjalan bersama dengan Allah, maka Allah melakukan perkara yang luar biasa. Ini sesuatu yang harusnya kita miliki, saudara. Ya. Kadang-kadang kita itu seperti kemakan sama polanya Lucifer. Ya. Andai saya seperti Allah, andai saya seperti gitu. Padahal saudara sudah dijadikan segambar dan serupa dengan Allah sendiri.
otoritas dan kuasa yang luar biasa. Makanya kelihatan dari doa-doa saudara kadang-kadang kalau lagi berdoa, ya, seakan-akan kita ini belum memiliki apa, ya. Jadi seakan-akan kita membutuhkan sesuatu yang kita sebetulnya sudah miliki. Tuhan, tolong belas kasihani saya dong. Kata Tuhan, anak saya udah mati buat kamu. Gimana saya kurang belas kasihannya? Amin. Iya, Bapak sudah mengasihi saudara lebih dan lebih lagi. Amin. Bahkan Dia memberikan anak yang mati buat kita. Masa kita masih bilang Allah masih belum berbelas kasihan? Udah, kita hanya tinggal percaya. Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu luar biasa. Aku percaya aku diberkati dengan luar biasa. Aku akan melakukan sesuatu untuk apa yang Tuhan inginkan supaya aku lakukan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini akhirnya menggantikan semua keberadaan ketakutan kita, saudara. Ketika engkau trust in the Lord, ketika engkau mempercayai di dalam Tuhan, ini akan mengangkat semua ketakutan dalam hidupmu, kecemasan di dalam hidupmu, kekhawatiran di dalam hidupmu. Amin. Menggantikannya dengan kekuatan, keberanian, bahkan harapan dalam dirimu bahwa Allah akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Jadi ini yang harusnya saudara miliki. Jangan terjebak dengan tipu daya seakan-akan masih ada sesuatu yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan ini. Enggak, udah saudara. Saudara akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa, ya. Sehingga doa-doamu juga adalah sebagai doa-doa yang penuh dengan kekuatan. Aku percaya kasih karunia-Mu luar biasa. Aku percaya Tuhan memberkati aku dengan luar biasa. Aku percaya perjalananku akan dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan akan membawa aku dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Amin. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Sekalipun faktanya situasinya masih biasa, tapi karena kita punya keyakinan Allah kepada Allah yang luar biasa, kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang membuat harusnya ada dalam diri kita. Ya, jadi kita tidak berakar di dalam roh ketakutan, tapi kita berakar di dalam kasih. Maka di dalam melakukan segala sesuatu karena kasih. Amin. Membangun rumah tangga karena kasih. Amin. Biarpun suamimu galaknya minta ampun, tetap kita mengasihi. Kalau galak mah mending lah kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, Pak, nggak galak tuh boga duit. Waduh, repot ini ya kan gitu. Udah itu males lagi, udah itu nggak ada kerjaan. Waduh, Pak. Tapi kalau kita punya kasih, kita tetap mengasihi. Semangat, Pak. Ayo semangat, percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Iya, jangan ini mah molor Aisyah ya kan gitu ya. Marah-marahin terus jangan gitu sampai akhirnya ribut. Akhirnya masalah, bukannya jadi menikmati begitu banyak kasih Tuhan, malah terakhirnya jadi hancur. Saudara perhatikan yang banyak duit pun sama. Ketika tidak ada kasih, mereka akan terjadi sesuatu ketidakpuasan. Amin. Jadi mulailah belajar dipenuhi dengan kasih. Jangan akarnya ketakutan, jangan akarnya kegelisahan, kekhawatiran. Ya, akarnya harusnya keyakinan. Ya, sehingga saudara akan dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Amin. Menggantikan kecemasan dengan harapan, menggantikan kegelisahan dengan istirahat, tenang. Tuhan akan membuka jalan. Amin. Jadi Tuhan akan memberikan pencerahan dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara penuh dengan kegelisahan, gak bakalan bisa menemukan pencerahan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jika kita tidak tahu sebesar apa kita dikasih oleh Allah, maka area-area yang tersembunyi di dalam diri kita yang belum tersentuh oleh kasih ini bermasalah. Ya, jadi iblis bisa tahu nih tombolnya di mana nih, membuat saudara gelisah. Masalah duit nih, waduh ya kan begitu ya. Masalah ini, waduh gitu. Yang tadinya lagi tenang-tenang bisa gelisah karena iblis tahu tombolnya di mana. Yang menjadi kelemahan saudara ini belum tersentuh oleh kasih. Jadi mari hidup saudara harus dipenuhi dengan kasih Allah, keyakinan yang kuat sehingga tidak ada lagi yang membuat kegelisahan dalam hidup saudara. Yang ada adalah keyakinan. Bangun tidur penuh dengan harapan. Tuhan, aku percaya hari ini pertolonganmu luar biasa. Ya, jadi ada begitu banyak hal yang membuat saudara bergairah, bersemangat. Ya. Jadi sekalipun ada hal-hal yang mencoba mendorong saudara untuk melakukan sesuatu yang gak benar pun, Tuhan Allah akan
menurun. Keyakinanmu enggak. Wah, ikutin si ini loh ya, ini ada doa sesuatu nih. Itu bisa melipat gandakan duit, ya kan gitu. 100 juta bisa jadi 1 miliar, ya, gitu saudara ya. Ketika saudara nggak percaya sama Tuhan, maka saudara akan tertipu. Doa, kemarin ada yang doa di bawah pohon asem, diberkati loh. Ayo kita doa di bawah pohon asem. Siap, ya, gitu. Kita ketipu. Oh, mandi di sumur 7 rupa, ya kan begitu ya. Kalau mandi di sumur ini bisa jadi awet muda, ya kan begitu. Pas udah mandi kerutnya masih ada, ya kan gitu ya. Mana awet mudanya gitu. Kita kena tipu daya. Kita gampang dipengaruhi gitu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan di dalam kepercayaan kepada Allah yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini saudara, Allah ingin supaya kita memiliki keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan, bahwa kita dikasihi, disayang, kita sudah memiliki segala sesuatunya. Mari kita lakukan sesuatu untuk tujuan-tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Amin. Iya, sehingga dengan demikian saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan. Ya, di dalam perjalanan hidup saudara tidak ada lagi yang bisa menipu saudara. Tidak ada lagi yang mempengaruhi saudara. Tidak ada tombol-tombol yang membuat saudara terkejut. Ya, tidak ada lagi tombol-tombol yang membuat saudara gelisah. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Saudara harus meyakini. Ini akan mengubah cara pandangmu, Bapak Ibu Saudara. Ini akan merubahkan keberadaan hidupmu sehingga kau menjadi pribadi yang luar biasa, dan di dalamnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Jadi apapun yang terjadi itu tidak akan menghalangi saudara. Kalau enggak, saudara akan terjebak dengan tipu daya, melakukan sesuatu. Apalagi yang harus aku kerjain ya, apalagi yang harus kerjain. Saya tutup dengan sebuah cerita, Bapak Saudara. Suatu ketika dulu ada sebuah kisah. Ada orang sedang membangun sebuah persekutuan. Ada gurunya di situ. Ada murid-muridnya yang mengikuti. Ya. Jadi tiap malam mereka mengadakan sebuah ibadah. Mereka beribadah, yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gurunya yang memimpin begitu, Bapak Saudara, ya, dengan suasana yang penuh hikmat begitu ya. Akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian mereka ngadain lagi gitu. Satu ketika ada seekor kucing datang di dalam ibadah itu. Meong, meong, meong gitu ya. Pernah nggak kita di sini ibadah ada kucing masuk? Ya, dulu pernah ada, ya kan begitu ya. Jadi kan ngeganggu, ya. Kalau ngeganggu akhirnya kucingnya diapain? Dibawa, Om Vina, bawa, masukin ke belakang, gitu. Dikurung aja di belakang. Di belakang tuh ada kurungan ayam. Jadi kucingnya apa? Dikurung. Selama ibadah kucingnya dikurung, saudara, di belakang. Ibadah berlangsung lagi dengan hikmat luar biasa. Terus begitu, ketika mereka ada ibadah, kucing lewat lagi, kurungin lagi gitu ya. Pas minggu depannya lagi, ibadah lagi, kucing masuk lagi, kurungin lagi gitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu, akhirnya si pemimpinnya meninggal. Ya, si gurunya ini meninggal, akhirnya digantikan yang lain. Ketika digantikan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya, ayo kita ibadah gitu ya. Lalu zaman dulu gitu, terus tiba-tiba suasana jadi berubah, yang tadinya hikmat sekarang agak kurang hikmat. Lalu mereka diskusi, kenapa ya kita kurang hikmat? Pasti ada yang salah nih, ya. Lalu mereka berembuk. Dulu guru kita kalau pas lagi ibadah nangkep seekor kucing, masukin kurungan di belakang, katanya begitu. Jadi yang tadinya kucing ini sebagai gangguan, sekarang dicari. Mana ada kucing, lalu masukin ke belakang, dikurungin di sono, lalu kita ibadah. Ya, setelah ibadah kurang hikmat juga. Waduh, kurang hikmat juga, ada yang salah lagi nih kayaknya nih. Apalagi ya gitu. Lalu dicari lagi. Kucingnya kalau nggak salah dulu itu 3 warna kucingnya, katanya gitu, saudara. Jadi akhirnya mereka cari kucing yang tiga warna. Yang tadinya ibadah itu diganggu sama kucing, sekarang justru mereka cari kucing. Akhirnya cari 3 warna, masih nggak hikmat juga. Oh mungkin salah, yang belang kali, ya kan gitu. Akhirnya mereka sibuk dengan apa yang tidak seharusnya.
sampai ujung-ujungnya. Dulu itu kurungannya mungkin dicat warna merah kali kayaknya gitu. Kurungannya jadi disalahin, dicat warna merah, saudara. Paham saudara? Ketika saudara hari-hari ini penuh dengan kegelisahan, ya, tidak meyakini, saudara tidak mempercayai Tuhanmu yang luar biasa. Yang terjadi adalah kegelisahanmu mencari kepuasan. Ada yang kurang kali ini, ya. Ibadahnya dulu mah kalau lagi jalan itu yang kaki kanan dulu yang ke depan gitu loh gitu ya. Jadi kalau kaki depan dulu yang ngelangkah, nah bener tuh gitu. Tapi kalau kaki kiri jadi salah tuh, akhirnya kelangkah disalahin saudara. Oh kalau lagi ke gereja dulu rasanya tuh hikmat banget, Tuhan tuh kayaknya hadir. Saya waktu itu pakai baju putih kayaknya gitu. Jadi datang ke gereja pakai baju putih saudara. Ya, apa aja gitu loh yang membuat saudara akhirnya membutuhkan kepuasan dari luar. Padahal Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara. Amin. Dia gak kemana-mana. Amin. Amin saudara. Amin. Dia ada di hati kita. Amin. Iya. Jadi kadang-kadang ketidakpuasan ini akan mencari kepuasan dimanapun. Jadi hari-hari ini yakini saudara, percaya di dalam Tuhan mengasihi saudara. Makanya dia tidak pernah mau jauh-jauh. Dia datang dalam dunia ini supaya dia mau hadir di dalam hati saudara. Amin. Amin. Supaya saudara bisa menikmati Tuhan. Enggak perlu lagi dicari-cari di luar sana. Agama mencari-cari di mana Tuhan. Tapi Tuhan di dalam kekristenan adalah Tuhan yang datang mencari saudara. Amin. Iya. Agama mengajarkan saudara untuk menyembah Tuhan. Enggak tahu Tuhannya di mana saudara. Tapi kekristenan mengajarkan saudara bahwa Tuhan hadir di dalam hati saudara. Amin. Jadi kalau ada orang, ayo kita cari Tuhan, nyarinya di mana? Padahal Tuhan ada di hati saudara. Amin. Ayo kita kejar Tuhan, ngejar mana? Ya kan begitu. Tuhan ada di hati saudara. Amin. Jadi ini harus terus ada dalam diri saudara, menjadikan saudara kuat di dalam perjalanan hidupmu, bahwa kau adalah pribadi yang dikasihi oleh Bapa. Amin. Dikasihi oleh Allah, bahwa Allah sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Saudara mempercayai itu dan saudara lakukan begitu banyak perkara, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup saudara. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati. Amin. Haleluya.